Saudara-saudari keluarga besar KMKI yang dikasihi Tuhan, salam sehat, salam sejahtera. Senang sekali bisa berjumpa lagi dengan saudara-saudari melalui pelayanan ini. Saya Romo Joni OCD. Saat ini saya melayani umat Katolik di Gereja Katolik Kaminoge, Setagayaku, Tokyo. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam situasi pandemi ini, saya yakin bahwa kita semua memiliki suatu kerinduan yang sama untuk kembali berjumpa dan berkumpul dalam ibadah atau perayaan Ekaristi bersama. Tetapi situasi dan keadaan saat ini tidak memungkinkan kita untuk mewujudkan kerinduan tersebut. Kita harus bekerja sama, menaati aturan pemerintah ataupun pemimpin gereja untuk tinggal di rumah, menjaga jarak, mengenakan masker, dan kebiasaan lainnya di masa pandemi ini. Itulah situasi kita saat ini. Sampai kapan situasi pandemi ini akan berakhir, kita belum tahu. Kita hanya bisa berharap dan terus berdoa supaya pandemi ini segera berlalu. Dan satu hal yang pasti bahwa kita harus terus berjuang untuk hidup dalam situasi apapun, tanpa perlu merasa takut. Saudara-saudari sekalian, sejak awal bulan Juni kita telah memasuki suatu era baru dalam masa pandemi ini, yaitu era new normal. Kantor, perusahaan, dan gereja kembali dibuka dan boleh beraktivitas, tetapi tidak seperti biasanya. Misalnya di gereja tempat saya melayani. Pintu gereja yang dulu biasanya dibuka, sekarang lebih sering ditutup. Umat yang boleh datang untuk ambil bagian dalam perayaan Ekaristi di gereja hanya yang berusia 75 tahun ke bawah. Lalu, umat yang datang untuk merayakan Ekaristi tidak lagi seperti dulu, datang dan langsung masuk ke dalam gereja. Sekarang harus ada penerimaan di depan gereja. Harus mengecek suhu tubuh, menulis nama dan alamat rumah. Baru setelah itu umat diperbolehkan untuk masuk ke dalam gereja. Saudara-saudara, kebiasaan ini ternyata tidak membuat semua orang merasa nyaman. Dan tidak sedikit yang melakukan protes. Lalu kemudian ada juga yang memilih untuk tidak datang ke gereja. Tapi saudara-saudari, kita harus terus berjuang untuk tetap melayani. Tidak dapat dipungkiri bahwa ada kecemasan, ada ketakutan, ada juga kegelisahan tentang kehidupan iman umat dan pelayannya di masa-masa sulit seperti ini. Kita harus menemukan cara baru dalam melayani, tetapi itu bukanlah suatu hal yang mudah. Apakah kita harus menyerah dan berhenti di sini? Tidak, saudara-saudara sekalian. Berpedomankan pada firman Tuhan, kita diminta untuk terus berkarya dalam melayani tanpa perlu merasa takut. Sebab selama kita masih hidup sebagai anak-anak Allah dan berpegang teguh pada firman-Nya, tidak ada sesuatu pun yang perlu untuk ditakuti. Mari kita dengarkan firman Tuhan yang diambil dari Injil Matius bab 10 ayat 26 sampai 33. Sekali peristiwa Yesus bersabda kepada ke-12 muridnya, "Janganlah kamu takut kepada mereka yang memusuhimu, karena tidak ada sesuatu pun yang tertutup yang tidak akan dibuka, dan tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi yang tidak akan diketahui. Apa yang kukatakan kepadamu dalam gelap, katakanlah dalam terang, dan apa yang dibisikkan ke telingamu, beritakanlah dari atas atap rumah. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang hanya dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutlah Dia yang berkuasa membiasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Bukankah burung pipit dijual seduit 2 ekor? Namun tak seekor pun daripadanya akan jatuh ke bumi di luar kehendak Bapamu. Dan kamu, rambut kepalamu pun semua telah terhitung.
Sebab itu janganlah kamu takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia akan kuakui di depan Bapa-Ku yang di surga. Tetapi barang siapa menyangkal aku di depan manusia, dia akan kusangkal juga di depan Bapa-Ku yang di surga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari, keluarga besar KMKI yang dikasihi Tuhan. Sebagai manusia, mungkin kita pernah merasa takut. Misalnya, takut kalau tidak lulus ujian. Takut kalau kehilangan pekerjaan. Takut untuk minta maaf. Takut kalau berbuat salah. Takut untuk mengatakan yang benar. Mungkin juga ada yang takut kalau menjadi tua. Dan dalam situasi pandemi ini, mungkin kita juga takut. Jangan-jangan saya sudah terinfeksi virus corona. Saudara-saudara, inilah contoh rupa-rupa ketakutan yang seringkali menghantui kehidupan kita. Ketakutan itu sebenarnya tidak ada. Ia hanya sebuah imajinasi. Tetapi ketakutan ini menjadi sumber musuh besar bagi manusia. Ia hanya ada dalam pikiran, sehingga ketakutan menjadi sebuah kegagalan yang ada dalam pikiran yang sebenarnya belum dan mungkin saja tidak terjadi. Ketakutan itu tidak ada bentuk fisiknya. Ketakutan bukan sesuatu atau seseorang atau objek yang konkret. Tetapi ada dalam pikiran, ada dalam bayangan, dan ada juga dalam imajinasi kita. Oleh karena itu, ketakutan bisa menjadi penyakit yang melumpuhkan dan menghalangi kita untuk melakukan hal-hal yang benar dan yang baik. Ketakutan menjadi penghalang bagi kita untuk mewujudkan cita-cita dan misi kebaikan. Karena itu saudara-saudari, firman Tuhan yang barusan kita dengarkan tadi menjadi sangat penting bagi kita untuk melawan ketakutan yang kita alami. Dan melalui firman Tuhan ini, kita bisa bermenung tentang apa yang seharusnya saya takuti dalam hidup di dunia sebagai anak-anak Allah. Tadi dalam Injil yang barusan kita dengarkan, Yesus mengatakan bahwa janganlah kamu takut kepada mereka yang hanya dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Tetapi takutlah Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Nah, dalam perikop ini, Yesus mengatakan sampai 4 kali supaya kita jangan takut. Ucapan Yesus ini sebenarnya digunakan untuk mendorong para murid dan tentunya kita sekalian supaya tidak takut menghadapi berbagai macam ancaman dan perlawanan dalam karya pelayanan kita setiap hari. Baik sebagai gembala maupun sebagai umat. Entah itu di gereja, di rumah, ataupun di tempat kerja. Sebab saudara-saudari sekalian, setiap murid Kristus dipanggil untuk mewartakan kebenaran firman Tuhan secara menyeluruh dan utuh. Resiko memang selalu ada dan akan terus ada. Tetapi penderitaan karena mewartakan firman Tuhan, penderitaan karena pelayanan adalah sebuah rahmat yang besar. Bahkan kematian tubuh adalah pintu menuju kebangkitan bersama Kristus. Karena itu kita tidak perlu takut akan resiko yang akan dialami. Sikap yang baik bagi kita untuk menghadapi setiap resiko kehidupan adalah menyerahkan semuanya kepada Tuhan. Satu pertanyaan reflektif bagi kita sekalian. Apa yang Tuhan pikirkan tentang saya? Apa yang Tuhan rencanakan dengan hidup saya dalam situasi sulit seperti ini? Karena kita adalah anak-anak Allah, Ia tidak hanya mengenal, tetapi juga menjaga dan memelihara kita semua. Saudara-saudari sekalian, semoga nasihat Yesus ini menjadi kekuatan bagi kita untuk melawan ketakutan
selama masa pandemi ini. Jangan cemas dan jangan takut. Di dalam Tuhan berlimpah rahmat. Tuhan saja cukup. Marilah kita berdoa dan mohon berkat Tuhan. Allah Bapa yang penuh kasih, Engkau telah mengutus Yesus Kristus Putramu sebagai satu-satunya jaminan hidup kami. Semoga kehadirannya membuat kami tidak pernah takut akan nasib kami, karena kami percaya bahwa kami akan selalu aman dalam bimbingannya. Sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami yang hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Semoga kita sekalian diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus.